Oke, mungkin eh, sekarang kita cerita seru-seruan ya, nostalgia zaman dulu. Eh, Mungkin Mbak Hanang, Aris juga kan kita udah kurang lebih 2 tahun ya waktu itu ya, juri Iglo ya, kalau aku nggak salah. Iya, 2 tahunan. benar. Nah, sekarang apa namanya? Kalau kamu dulu, Riz, mungkin Riz, kamu selama jadi juri itu apa pengalaman yang paling berkesan buat kamu selama jadi juri Iglo? Yang Ya paling bro, berkesan ya, yang paling berkesan ya menurut saya sih ketika saya bertugas sama Mbak Anang ya di Nabire. saya kira coba Itu bro. dari turun pesawat aja udah dikawal polisi gitu. Kapolres lagi, Jadi Kapolres lagi. nggak pakai, iya, jadi nggak pakai ada cek bagasi. Nyampe dan berangkat selesai tugas pun nggak ada cek bagasi. Berasa VVIP waktu itu. Kemana-mana ada yang awal selama di dalam acara. Di luar acara juga ada yang nemenin. Emang kondisinya segawat itu apa? Kalau yang saya dengar di kala itu ya Mas Arum, ya. Jadi Hmm. kondisinya sedang bersih tegang ya antara OPM sama polisi waktu itu dan TNI. Jadi yang saya ingat isunya sebelum kami datang itu ada penembakan di sana. Jadi ada isu itu, jadi di acara itu ya acara rakyat, maksudnya banyak yang datang, banyak yang elemen yang datang, cuma ya tentara dan polisi juga banyak. Hmm. Terus eh, selama di sana tuh ada maksudnya beda nggak sama penjurian di kota-kota lain di Jawa misalnya? Coba bro Arum, tolong ini Ah, dulu. Di prolog lah, eh, juri Iglo bagaimana, kapan, mungkin aku oke, yang kurang. habis pertanyaan ini Aris jawab, Mbak Anang jawab, aku ceritain sejarahnya juri Iglo. Oke. Lanjut, Riz. Iya, jadi di sana eh, berapa hari ya? 4 hari 3 malam apa ya? Kalau untuk sistem penjurian di sana nggak ada bedanya ya dengan tempat-tempat lain karena kan kita udah ada standarnya gitu, penilaiannya dan lain-lain. Cuma yang paling seru adalah kita edukasi secara umum gitu di sana, terbuka gitu, di depan Kapolres, depan Bupati, dan ada kejadian lucu juga sih di saat itu. Gitu. Apa itu? Lagi duduk-duduk ya di sana, tiba-tiba ada kepala distrik, seingat saya tuh datang, Hmm. terus dia tuh ada ajudannya, pakai baju PNS. Lalu ajudannya nunjuk-nunjuk Kapolresnya. Oh, pakai bahasa sana, nunjuk-nunjuk di depan mukanya. Terus dilerai sama kepala distriknya. Kepala distriknya nggak lama malah nunjuk-nunjuk Kapolres. Lalu ajudannya, Kondisi mabok apa? iya, jadi ajudannya Kapolres langsung nendang siapa si kepala distriknya itu. Jadi Oh, informasinya sih kepala mabok. distriknya itu orang lokal. Iya, jadi kepala distrik itu setara sama kelurahan kalau nggak salah. Oh, gitu ya. Cuma gini Mas Arum, kalau dari sisi apa ya, dari sisi proses penilaian, penjurian dari tempat satu tempat yang lain nggak ada yang beda gitu. Yang beda adalah kesan dari tempat satu ke tempat yang lain, dari kultur,
Saya di Banjarmasin sama Mas Arifin almarhum ya, dan Om Agus itu ketika datang disambut gitu pakai tari-tarian adat karena acaranya wakil gubernur kan waktu itu. Jadi sambut dengan tari-tarian kayak gitu. Jadi setiap daerah tuh punya kesan sendiri. Tapi kalau untuk penilaian nggak ada sih bedanya gitu antara tempat satu sama tempat yang lain. Kemudian dari kekayaan alam di Nabire yang menurut saya paling eksotis. Jadi bawa apa ya? Rafnya kuat itu sebesar-besar bayi itu bawa besar-besar bayi, benar-benar besar gitu. Jadi nggak ada yang kecil-kecil kita cuma sekelingking gitu, sejempol, nggak ada. Pada saat itu besar-besar. Ya Bandang ya. Ada yang rutil, dalamnya ada rutil quartz, ada yang dalamnya turmalin, kayak gitu-gitu. Jadi luar biasa sih kalau di Nabire. Mungkin apa namanya sebelum Mbak Hanang kasih komentar, aku mau cerita sedikit ya buat teman-teman yang udah nonton nih. Juri Iglo itu awalnya terbentuknya gini ceritanya. Jadi waktu itu saya dari Makassar karena ada pameran di Mangga 2 Square itu waktu itu Mbak Hanang sama almarhum Mas Arifin itu lagi pameran di sana ya Mbah ya? Lagi pameran di sana. Terus pas begitu saya dari Makassar, saya ke Jakarta dulu sebelum ke Jogja. Itu kita ngobrol. Aku, Mbah Hanang sama Pak Agus Janggel itu kita ngobrol. Kita ada ide untuk menerapkan standar-standar juri, karena waktu itu juri ya maaf kata parameter penilaiannya nggak jelas dan kita merasa kita punya kemampuan, kita punya pengalaman dan kita mau ngasih dasar-dasar yang lebih jelas gitu loh untuk kategori perlombaan. Nah mulai setelah itu mulai dibentuk anggotanya, ada Mbah Hanang ketuanya, terus Aris sekretaris. Nah ini Mas Aris ini yang bagian ngatur jadwal juri ini, jadi kalau agak kacau yang salahin dia aja. Terus ada Mbah Hanang, Aris, ada Mas Arifin almarhum, ada Pak Bambang dari Ponorogo, terus ada Tommy Fernando yang belum join, ada Habib Ahmad Syakir Al-Habsi dari Solo, terus Mas Arifin almarhum dari Pasuruan, terus siapa lagi ya? Pak Yulian ya? Oh iya, sama Dwi Mix. Awal Mas Dwi Mix juga sempat gabung sama kita walaupun di tengah dia jalan sendiri, tapi sempat gabung sih sama kita. Nah itu mungkin yang bisa saya ceritain sedikit. Terus kita itu melakukan penjurian tuh udah hampir lengkap ya Mbak Hanang ya. Kita dari Pulau Sumatera udah, Kalimantan, Jawa udah nggak kehitung, terus Sulawesi, Bali, sampai Papua juga kita udah hajar terus. Ini ada Mas Hafiz nih, adiknya Mas Arifin almarhum. Ada Mas itu Muhammad Agus dari Banyuwangi. Mas Agus Banyuwangi, wah ini tukang cutting permata ini. Jadi kalau teman-teman ada yang mau cutting permata, mau di kaboson atau di cutting, bisa menghubungi Mas Genteng Stone Center Muhammad Agus Mudakir. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan tadi untuk Mbak Hanang. Aris tadi udah jawab. Mbak Hanang, selama penjurian Iglo ini apa Mbak hal-hal yang menarik yang pernah dialami sama Mbak Hanang? Monggo.
sulit diceritakan. Kalau diceritakan bisa seharian nggak habis ini kayaknya ini. Dari Masya Allah, dari pecinta permata atau batu akik seluruh Nusantara hampir kenal dengan kita. Dan hampir semua panitia, hampir semua kota, hampir semua pulau ketika datang kita sambutannya luar biasa. Bahkan seolah-olah kita merasa kayak berlebihan sambutannya. Baik itu di Batam, baik itu di kota terpencil pun seperti waktu sama Mas Arum di Pacitan yang naik gunung kedinginan, ngejuri sampai pakai jaket, udah nggak kuat dinginnya. Bahkan ada yang pada intinya semua sambutan luar biasa dengan cara-cara mereka, tapi overall is good. Dan yang kita salut panitia ini begitu hebat lah sambutnya. Seluruh IO, seluruh panitia, penyelenggara semua bagus. Salut dengan pecinta batu, panitia IO batu di Nusantara. Satu hal lagi yang lucu tadi belum jelas, Mas Aris, mungkin saya tambahin dikit mengenai ada yang lucu. Maaf, agak kenceng dikit Mbah suaranya, nyon sewu. Jadi ada hal yang tadi ada tambahan sedikit mengenai waktu penjurian di Papua. Ya. Ada hal lucu yang tadi ada datanya kurang mungkin Mas Aris ya. Jadi di situ kita menjuri batu bongkahan yang tidak akan pernah ada di kontes batu manapun. Aneh itu. Aneh. Terus yang kita nilai apanya gitu kan, itu keindahannya di mana itu bongkahan. Iya. Dan dia lucu cara meletakkan batu di meja yang panjang banget, pakai tas kresek satu-satu macam daging kurban. Berjejer gitu. Ampun, ini keren. Tapi ya seperti itulah keadaannya. Mereka dengan maaf ya, kondisi tetap saudara kita setanah air ya. Seperti itu keterbatasan mereka juga keinginan tahunan yang besar sekali. Bahkan ada yang dari gunung, dari hutan-hutan pelosok turun bawa batu yang yang unik-unik lah, yang kita nggak paham padahal jenis batu apa itu. Ya seperti itu. Tapi mereka overall sangat puas dengan kehadiran kita, dengan tim Iglo juri ini sangat puas. Dan apalagi dengan yang tadi disampaikan Mas Aris mengenai seperti pemberian penjelasan lah tentang batu secara sederhana. Unik banget, unik. Kita duduk di serambinya atau di terasnya Polres itu, warga itu di depan banyak banget. Ada hampir 100 Mas Aris ya. Oh, lebih itu. Lebih ya, ada yang jongkok. Itu seperti kita di posyandu. Jadi asik banget mereka dengan karakternya, seperti lah kita paham lah orang Papua juga, tapi banyak juga orang-orang Makassar di situ. Mereka menjelaskan bahkan pertanyaan-pertanyaan, dan kita itu cukup bangga dengan salah satunya adalah kebanggaan kita, walaupun dari kantong kita pribadi Mas Aris ya, kita bagi-bagi door prize, bagi-bagi hadiah dengan pertanyaan-pertanyaan simpel. Merchandise ya. Merchandise itu aduh luar biasa. Kapolres lagi luar biasa. Lucunya banget. Yang sempat satu pengalaman yang sempat bikin deg-degan waktu turun dari bandara. Begitu kita masuk ke kantornya Kapolres. Pertanyaan pertama adalah horor banget. Gimana, Mbak? Pak Anang udah suntik malaria. Horor kan? Aduh, emang kenapa? Iya, karena udah jadi orang luar tuh kalau masuk sebaiknya suntik malaria karena karena hutan belantara di situ, masih kota kecil di tengah dikelilingi hutan belantara. Itu juga tentang penjualan yang lain ya, tentang di daerah-daerah lain yang sangat luar biasa. Di Bali kita sambutannya luar biasa, turun dari bandara kita
jemput dengan mobil yang wow, Velfire platnya DK1 lagi. Luar biasa. Itu memang cerita-cerita menarik ya. Aku sendiri waktu itu kalau Mbak Anang sama Aris kan ceritanya ini di Nabire ya. Aku waktu itu waktu kalian juri di Nabire itu, aku kan kebagian di Mamuju Betul. yang kita ketemu di Bandara Hasanuddin itu. Iya. Iya. Jadi aku, Mas Arifin sama Mas Agus itu kan waktu itu dapat tugas di Mamuju. Ada kejadian lucu. Jadi gini, setelah penjurian sih nggak ada masalah. Kita itu waktu itu mau diajak ke tambang batu Manakara. Nah ini lucu nih. Setelah penjurian selesai, jadi juri-juri ini diajak refreshing, kita dijamu makan luar biasa, seafood enak-enak lah pokoknya. Nah terus kita diajak ke tambang Manakara. Nah tapi jadi waktu itu kalau nggak salah dari mana namanya, dari lokasi ke tambang Manakara itu kalau jalur darat itu kurang lebih 3 jam. 3 jam, tapi karena teman-teman ini kebetulan waktu itu yang undang kami itu kan dari Bupati Mamuju langsung. Nah akhirnya mereka bilang, Mas kita naik kapal aja. Jadi kita naik kapal, kita potong jalur itu kurang lebih setengah jam katanya. Oke. Setengah jam, saya pikir kan cepet ya. Jadi waktu itu saya pikir setengah jam paling dibuat ngobrol-ngobrol, foto-foto segala macam itu nggak kerasa lah. Tetapi kenyataannya di tengah jalan itu setengah jam 45 menit saya tanya ke nakodanya kan, Pak masih jauh Pak? Enggak itu Mas, pantainya udah kelihatan katanya gitu. Terus 1 jam lebih itu saya tanya lagi, masih jauh Pak? Enggak Mas, ini di balik bukit itu katanya. Oke. Akhirnya itu sampai 3 jam lebih dan kita kehabisan solar. Kehabisan solar di tengah laut. Itu benar-benar berkesan banget. Jadi Mas Arifin waktu itu bilang, Rom, setirnya kapal copot katanya. Itu benar-benar apa ya? Jadi gini, ini ada cerita yang mungkin belum banyak orang tahu ya. Jadi kalau di tengah laut itu kalau kapalnya jalan itu aku nggak merasa pusing gitu. Tapi begitu mati mesin, kehabisan solar, itu langsung, waduh, itu mungkin yang disebut mabuk laut ya. Itu benar-benar gila itu, mabuknya itu belum pernah aku rasain sebelumnya sih. Nah, akhirnya karena nggak terlalu jauh dari bibir pantai, nggak tahu ya jarak persisnya, tapi yang jelas waktu itu ngikuti arus sampai akhirnya ke pinggir pantai sehingga bisa beli solar di daerah yang tempat kita menepi itu. Itu sih yang menarik buat aku salah satunya. Yang lain juga banyak sebenarnya. Ini menarik Tommy Fernando nih kok belum gabung nih. Habib Sakir minta maaf karena posisi masih di Yaman. Oh, Masya Allah. Kemarin aku telepon nggak bisa, dia WA. Minta maaf bro, aku masih di luar negeri katanya. Masih di Yaman. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah terus mungkin kalau tadi kita udah cerita tentang kesan-kesannya ya, yang berkesan. Mungkin Mbak Hanang kalau selama penjurian waktu itu ada kesulitan nggak Mbak? Hal-hal apa yang bisa jadi menyulitkan buat juri Iglo waktunya dengan ditugaskan? Masalahnya itu tadi seperti yang kemarin sedikit kita pas waktu sama Bro Nafid dari IJL ya, yang masalah sentil, masalah penjurian. Dasar kita adalah ilmiah. Sedangkan peserta kontes dasarnya adalah
apa ya, bahasa pasar apa ya? Apa Bahasa bahasanya? trade, bahasa trade, bahasa pasar. Iya, seperti itu. Jadi beda banget. Jadi ketika kelas White Chalcedony, persepsi antara kita sebagai juri yang ya, pakai bahasa ilmiah dengan peserta pemain yang mempunyai gambaran bahwa White Chalcedony adalah yang bening, yang bersih, itu jelas beda karena white adalah bukan colorless. Itu yang mereka tidak pahami di situ. Itu kadang yang pernah jadi sedikit kendala. Ya, alhamdulillah selesai. Juga bahasa pasar yang beda tentunya, karakter, terutama di bab gambar, motif. Itu memang mau tidak mau kita bergelut ke otak kita harus apa? Mempunyai art atau seni ya untuk menilai sesuatu gambar yang mungkin persepsinya sangat lebar, luas ya. Untuk menilai sangat luas, harus kacamatanya ke seni, bukan kepada kualitas batu tersebut. Gitu. Ya paling kendalanya di situ. Tapi overall untuk segala jenis batu, terutama untuk color stone ya seperti red chalcedon, yellow chalcedon, saya kira tidak ada kesulitan karena kita udah terbiasa main permata. Soalnya gerejanya lebih sulit daripada ake. Dan hanya dengan orang yang biasa main ake, tentu permata akan kesulitan. Tuh. Oke, itu aja. Kalau Aris sendiri gimana, Aris? Kamu selama penjurian pernah ada kesulitan nggak? Kesulitan secara detail kemungkinan kalau udah ketemu ametis. Ametis ya? Iya. Di Tanjung Bintang, di Lampung itu ametisnya top gitu. Jadi kalau udah di meja tanding, nggak ada istilahnya batu yang memiliki kekurangan. Jadi kita membandingkan batu-batu yang memang sudah yang levelnya itu level top gitu. Dari sisi color, clarity, dari sisi ukuran, kemudian dari sisi cuttingnya, finishingnya udah yang terbaik lah. Ketika sudah di top 5 atau top 3 untuk menentukan misalkan juara, itulah yang mungkin biasanya kalau kita juri itu pasti ada 2 juri iglo yang bersamaan. Yang mungkin beda vision antara juri iglo dan juri lokal ataupun juri tamu lainnya. Biasanya kita kan berdasarkan standar-standar penggunaan penilaian batu mulia. Sedangkan mungkin dari pihak juri lokal atau juri tamu lainnya memiliki standar sendiri, yang mana mungkin tidak satu visi dengan kita. Itu yang mungkin terkadang jadi sedikit hambatan sih, bukan suatu hambatan yang besar. Paling yang di ametis yang paling luar biasa karena warnanya bagus-bagus, size-nya besar-besar, kayak gitu. Jadi mungkin itu yang jadi paling berkesan ya. Kalau misalkan seperti Chrysocolla chalcedony dan lain-lain, pasti ada 1-2 hal yang bisa, oh ini yang bisa jadi juara, oh ini yang mungkin jadi bottom 3, ini yang jadi top 1-nya atau di second-nya, itu pasti ada, bisa kelihatan dengan kasat mata. Coba kalau misalkan yang sudah seperti ametis itu mungkin agak sulit gitu, untuk menilai itu. Makanya biasanya di atas meja yang paling lama, kalau yang saya alami beberapa kali juga sama Mas Arum, 2 kali kalau nggak salah di Lampung itu, pasti yang agak butuh waktu lama ya ametis. Iya, itu aku masih ingat sih. Apalagi waktu itu sama panitia di Lampung itu kan ametis ditaruh di kelas yang paling akhir kalau aku nggak salah. Nah, itu penjuriannya itu udah lebih dari jam 1 malam, kita udah capek luar biasa. Sementara batu itu beda warnanya tipis-tipis banget. Gedenya juga ya kurang lebih lah, warnanya bagus-bagus, beda warnanya tipis-tipis.
dan banyak. Kalau mungkin sekarang satu kelas itu nggak seberapa banyak ya, tapi mungkin kalau Mbah Hanang sama Aris inget dulu kita bahkan ada satu kelas itu yang sampai 100 batu lebih. Iya. Itu gila itu zaman dulu itu. Satu Kalau meja. sekarang bahkan aku pernah lihat ya kontes itu 3 batu, 5 batu jalan gitu. Jadi mungkin Sangat beda. kurang menantang. Kurang menantang. Tapi zaman kita waktu itu ametis udah kita kondisi udah jam 1 malam lebih. Sementara yang paling dinanti di Lampung waktu itu kan kelas ametis ya. Itu memang untungnya itu waktu itu yang menang ametis itu memang yang sudah beberapa kali juara di event lain kan gitu ya Riz ya? Iya, jadi memang bukan karena dia juara ya, Mas, karena memang menampilkan hasil yang baik di saat itu gitu dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Iya. Jadi Tapi kita nggak artinya melihat kan, Batu itu pernah juara atau tidak, tapi memang ketika di atas meja itu Batu itu yang menampilkan dengan penilaian yang terbaik menurut saya gitu. Jadi juri-juri tapi gue tuh yang ada yang lucu di kelas ametis tuh kalau kamu ingat. Dulu kan mungkin Mas Arifin almarhum itu saking udah capeknya ya. Kan aku tanya, kalau kamu yang mana yang kamu jagoin untuk juara? Kamu pilih ini. Nah, Mas Arifin ini mungkin saking dia udah capeknya ya. Dia milihnya kalau aku yang ini. Lah kenapa, Mas? Soalnya ringnya transformer katanya dia. itu iya. agak lucu sih, Nagel. Dia memang orangnya suka menghibur kita di saat kita kecapean. Iya, benar itu, benar. Nah, kalau aku sendiri sih waktu itu ada kesulitan gini. Jadi waktu itu ceritanya aku ditelepon sama Nafis IGL, dia bilang, "Bro, lab gue diundang lab onsite di Kalimantan," katanya gitu. Tapi mereka juga butuh juri satu. Lo mau nggak berangkat? Kalau lo berangkat, gue berangkat. Aku bilang gitu kan waktu itu. Nah, ternyata aku udah nyanggupi gitu, aku udah dibeliin tiket, akhirnya berangkat. Sampai sana tak telepon nggak diangkat-angkat. Nah, terus ternyata waktu itu sampai Pontianak, bukan di kota Pontianaknya, jadi masih kira-kira 5-6 jam lewat jalur darat, apalagi waktu itu ya, mungkin sekarang udah bagus jalannya. Waktu itu tuh jalannya rusak luar biasa. Jadi jalan tuh gini-gini, kayak gelombang lautan itu. Nah, nama daerahnya itu Sanggau. Waktu itu kesulitannya adalah kita nggak didampingi lab. Jadi apalagi aku juga sendirian waktu itu, agak jadi gini, di daerah-daerah itu banyak teman-teman yang batu sintetis diemban mas berlian. Percaya nggak? Nah, cuman untuk ngomong bahwa itu batu sintetis itu kan nggak semudah itu juga gitu loh. Walaupun kita orang yang biasa lihat batu itu, ini sintetis nih, udah pasti sintetis. Cuman untuk meyakinkan orang itu susah. Apalagi nggak ada lab gitu loh. Akhirnya waktu itu saya suruh penjurian, ya mau nggak mau gitu loh ya, yang aku anggap sintetis ya harus dikalahin. Tapi untungnya teman-teman di Sanggau waktu itu sih bisa terima ya. Malah mereka nganggap ini sebuah pengetahuan baru. Artinya mereka teman-teman di sana itu terbuka lah, open minded. Sedangkan kan banyak juga orang-orang yang sering banget gitu loh. Kalau kalah tuh nggak terima gitu. Karena juri selalu salah di mata yang kalah kan gitu deh Mbah ya. Iya, benar. Cuma mungkin ada kesan lain ya Mas Har. Mungkin kalau kita sadari ya, jadi kekayaan alam Indonesia ini luar biasa. Kalau Mas Arom ingat di Cilacap kita lihat fosil koral atau teratai itu ya, itu kan bagus-bagus ya.
warnanya bagus-bagus yang memang nggak pernah kita lihat juga di pasar-pasar yang ada di Jogja, mungkin tempat lain. Terus kalau di Nabire juga jadait yang mana kata orang-orang luar nggak ada di Indonesia ternyata bergunung-gunung ya Mbak Ana. Iya betul. Dan yang katanya fire opal cuma ada di negara-negara lain, ketika tiba di Nabire itu roughnya itu besar-besar, nggak kecil-kecil sebesar jempol tangan, tapi sekepal-kepal tangan. Gitu. Jadi Indonesia ini memang luar biasa untuk kekayaan alamnya dan memang untuk eksistensinya ini memang nggak dikenal gitu di luar. Jadi nggak ada yang mana misalkan jadait from Indonesia gitu, itu nggak akan pernah ada kayaknya karena potensinya itu waktu itu aja kita dilihatin yang di dalam kontainer besar ya Mbak Nang. Iya betul. Dan disampaikan Berapa ton waktu itu Mas Arum yang mungkin saya masih harapkan bisa terrealisasi ya waktu itu kita tuh sebenarnya diajak kalau Mbak Nang ingat. Jadi ada satu goa yang mana mereka udah eksplor duluan. Jadi ada satu dua penyelenggara yang senangnya eksplorasi gitu. Kayak Indiana Jones. Jadi dia eksplorasi ke gua, ke daerah tertentu untuk lihat mineral-mineral yang ada. Nah, di sana disampaikan di dalam gua itu ada mineral-mineral prismatik yang warnanya merah, biru, kuning. Ya, secara tidak langsung kita kan jadi multipretasi ya. Jadi, wah jangan-jangan mineral ini, jangan-jangan mineral ini. Kan nggak mungkin gitu, kalsedoni yang bentuknya prismatik dalam gua kan nggak mungkin. Kan. Bisa jadi garnet, bisa jadi mungkin spinel dan lain-lain yang ada di dalam sebuah gua itu. Kalau itu kita sebenarnya mau diajak ke sana, cuma karena jarak tempuhnya itu kemarin itu diceritakan seharian gitu, sehari semalam gitu, untuk ke gua itu. Jadi kita tanggalkan karena waktu itu Iglo itu jurinya kebetulan memang padat jadwalnya, jadi habis dari tempat satu ke tempat yang lain itu sangat mungkin gitu. Bahkan dari satu kota itu di beberapa kecamatan mungkin udah pernah dijalani oleh teman-teman juga. Iya itu memang aku sendiri waktu yang tadi aku cerita ke tambangnya Manakara itu, ya waktu itu kan ya kalau kalsedoni bening kayak apa namanya karnelian, terus chrysoprase segala macam itu kan umum ya, kita udah sering lihat gitu. Tapi kalsedoni yang ada bola-bola di dalamnya itu waktu itu aku baru pertama kali lihat gitu loh. Dan bagusnya Bupati Mamuju waktu itu karena tahu itu potensi daerah, jadi tidak boleh batu itu keluar dari Mamuju dalam bentuk bongkahan, itu nggak boleh. Jadi sudah diproses gitu loh. Diproses itu artinya setengah jadi, setengah digosok tapi masih kasar, itu boleh keluar. Atau yang kayak suiseki itu boleh keluar. Nah waktu itu ada kejadian lucu juga waktu Mas Arifin sama Mas Agus kan mereka borong ya karena langsung dari penambang kan murah-murah itu satu sejempol-jempol gini ini cuma berapa, nggak sampai 10.000. Itu mereka borong banyak karena mungkin ada peraturan bupati yang melarang barang itu keluar dari Mamuju. Itu kita sempat dicegat di bandara. Nah, tapi untungnya karena waktu itu kita tamunya bupati, akhirnya sih ya bisa jalan juga gitu loh. Itu memang aset-aset batuan Indonesia tuh memang harus dilindungi. Jadi jangan dijual dalam bentuk dalam bentuk bongkahan gitu loh. Jadi nggak ada nilai tambahnya gitu loh. Kalau Mbak Hanang sendiri pengalaman di selain di Nabire mungkin mana lagi Mbah yang menarik gitu buat disimak teman-teman? Yang keren sih hampir semua sih, hampir semuanya. Aduh, karakternya beda-beda banget sih ya. Antara satu daerah dengan daerah lain itu sangat jauh beda. Terus satu hal yang patut kita banggakan, saya mewakili Iglo,
pernah diajak eksplorasi ke tambang Fire Opal Wonogiri oleh tim ACC. Oh, di ya. Wonogiri. Keren waktu itu. Sama wakili dari Iglo, diajak eksplorasi ke tambang langsung, bagaimana penambang langsung melihat langsung. Itu ekstrim, karena ternyata tidak semudah yang kita bayangkan ya untuk apa Fire Opal di sini. Dia itu naik ke seperti apa jurang yang tinggi dengan tangga satu bambu, ada macam kayu-kayunya itu, dia naik, habis itu kira-kira berapa puluh meter bikin lubang terus masuk ke lubang gua kecil buat itu, baru dia cari itu tambang Fire Opal. Katanya akhir-akhir ini setelah setelah itu ada yang non sewu Mbak, ini kok ada yang komen Iglo bangun Riz. Ini kemungkinan Pak Yulian, karena yang bisa akses ke page Iglo itu cuma saya, Mbak Hanang, dan Pak Yulian. Nah, kalau Mbak Hanang sendiri masih mantau lomba-lomba yang sekarang nggak, yang ya masih diselenggarakan sekarang? Mantau, tapi tidak sedalam itu, ada sih, cuman ya sekarang malah bagaimana ya ceritanya, kurang begitu paham sih, tapi tetap masih jalan, ada beberapa event-event mungkin teknisnya saya udah nggak ngikuti lah, tapi saya kira untuk teknis penjuran kurang lebih sama lah, malah sekarang tuh kebanyakan motif untuk color stone, maksudnya batu dengan satu warna itu sudah hampir nggak ada, jarang, kebanyakan motif, terus virus yang lagi marak ini, virus, terus batu-batu gambar ya tentunya, seperti itu, motif, jadi nggak ikut. Atau kalau Tommy karena ini belum bisa gabung, saya coba sudah Japri juga nggak bisa. Iya, ini Tommy dari tadi WA sama aku lewat laptop, dia kayaknya ada kendala di sinyal sih. Iya betul. Kalau Aris masih ngamati itu, Riz? Masih ngamati lomba-lomba yang masih ada sekarang? Kalau untuk lomba-lomba udah di daerahku sendiri nggak begitu banyak ya Mas Arif, acara-acara seperti itu. Sudah berkurang untuk eksistensinya. Jadi untuk dijangkau untuk yang dekat-dekat area saya sih udah nggak muncul untuk adanya itu. Jadi kurang bisa memantau sih saat ini. Gitu ya. Kalau menurut Mbak Hanang dulu nih, kalau menurut Mbak Hanang selama ini kan yang selama ini kita pernah jalani atau kita pernah tahu itu kan lomba tuh batu gambar, batu kalsedoni, terus batu antik. Nah, kalau menurut Mbak Hanang untuk ke depan ini untuk lomba permata masih ada prospeknya nggak, Mbak? Karena kan jarang nih permata, termasuk kita juga yang pernah ngadain 2 kali, dan sebenarnya menurutku itu masih lumayan loh, ada prospeknya loh, karena teman-teman juga ngajakin terus bikin lomba permata. Iya, kalau melihat dari hasil kontes kemarin di Permata, di Iglo, setelah itu mereka yang tentunya yang masuk nominasi mereka bangga dengan menjual batu tersebut dengan ada piagam juaranya dari Iglo gitu loh. Ini pernah juara ini, jadi sempat naikkan harga yang cukup fantastis karena dari embel-embel dari juara kontes Permata. Ya? Iya. Terlepas dari disandingkan dengan lucu ya, jadi orang-orang itu kalau sudah pemain kontes, walaupun ada yang lebih bagus kualitasnya, tapi kalau dia ada embel-embel itunya kategori juara ini Permata Sapphire juara 1 itu udah prestisnya naik banget. Jadi mungkin masih ada harapan untuk menaikkan kontes Permata, walaupun nanti kemasannya mungkin berbeda atau
atau mungkin masa kendala waktu ya, waktu saat ini belum memungkinkan untuk kita eksis ke sana lagi. Nah, ini ada teman kita, Paman Doblang nih. Assalamualaikum. Sami sehat nggih. Waalaikumsalam, Mas. Nah, ini yang ditunggu Mbah Hanang ini. Atau mungkin ada yang mau ditanya apa dari Nah, teman-teman viewersnya, mungkin Mas Harun? yang nonton ini bisa tanya, bisa komen langsung, nanti insya Allah dijawab Aris atau Mbak Hanang atau saya. Nah, terus tadi Mbak Hanang bilang ya, batu yang juara itu bisa naik harganya ya. Saya jadi ingat waktu saya, Mbak Hanang sama Mas Arifin di Mall Kartini Lampung. Itu waktu itu lomba batu gambar kelas terakhir. Setelah pengumuman pemenang, waktu itu aku masih ingat banget. Gambarnya itu gambar Yesus lagi disalib, ya Mbah ya. Nah, itu begitu pengumuman pemenang, batu gambar itu langsung ditawar kontan di depan kita, 500 juta. Luar biasa ya, gila nggak itu? Waktu itu memang booming itu kayak gitu loh. Batu gambar karena juara 1, tawar kontan 500 juta. Luar biasa, ngalahin Safir waktu itu harganya. Iya. Jadi, Ingat jadi ada kalau satu lagi waktu ingat ada satu lagi juga waktu penjurian di JIC kalau nggak salah, waktu itu juri aku sama siapa lagi, Pak aku Tommy kalau nggak salah. Ada kejadian yang cukup tidak mengenakan tapi happy ending ceritanya. Gimana? Jadi waktu itu kelas Fire Opal, Yellow Fire Opal. Ya, kita juri. Akhirnya yang kita menangkan yang sesuai dengan kategori kelas Yellow Fire Opal kan gitu. Ada di situ yang ke oren-orenan, yellow ke orange yellow maksudnya gitu. Memang kualitas lebih bagus, lebih serem lah warnanya. Tapi karena kategori yellow mau tidak mau harus kita kalahkan dong yang orange-nya. Ya. Ternyata setelah pengumuman hasil penjurian, mulailah masalah muncul. Si pemilih nggak terima. Sampai hampir bentrok fisik dengan saya. Karena tidak terima. Akhirnya saya menjelaskan secara apa? Tapi sempat security keamanan yang kita sewa itu sempat udah Manang, jangan, ini bukan masalah ini masalah hanya di pendirian. Saya paham, sempat ramai. Saya dikeroyok sampai dikerubut, ada 4 atau 5 orang tuh. Dari mana? Dari kontestan. Terus saya jelaskan. Oke, ini kelasnya apa? Saya jelaskan kelasnya yellow. Saya tahu banget batu bapak yang juara 2 harganya lebih mahal daripada juara 1. Saya tahu persis, kan saya juga main di dagang juga, saya tahu gitu seperti itu, saya tahu persis. Tapi you lihat kelasnya adalah yellow. Nggak terima, sampai ngata-ngatain kotor lah. Udah, habis itu saya berhenti makan saya dia balik. Selang berapa setengah jam mereka rombongan balik lagi. Aduh, masalah lagi nih, horor, deg-degan. Waduh, pasti jadi bentrok fisik ini pasti. Nggak taunya luar biasa. Berbalik 180 derajat. Mereka minta maaf. Aneh kan? Iya. Nggak taunya di belakang dia ketemu dengan senior batu pemain kelas. Memang betul pendapat kita sebagai juri bahwa kelasnya kelas yellow, bukan kelas orange gitu, bukan kelas golden. Akhirnya mereka mau terima, bahkan sampai sekarang malah jadi dekat sama saya, minta maaf dan jadi akrab sampai sekarang. Itu cerita yang ya salah satu yang peristiwa yang lucu tapi sempat deg-degan juga sih.
Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih, Mbak Hanang sama Haris. Ini kan dulu dulu itu santer kabar kalau juri-juri itu bisa dikondisikan, bisa disogok lah, gampangnya gitu. Kalau Mbak Hanang sendiri selama pengalaman menjuri itu pernah berusaha disogok nggak, Mbak? Aduh, aduh. Mudah-mudahan orangnya nggak yang sama Kita setim nggak usah dengan aku sebut nggak nama. dengar. Iya, Kita nggak usah mudah-mudahan sebut nggak nama. dengar yang satu tim dengan aku nggak ada di sini nih, nggak ada denger. Mulai buka-bukaan Gimana ini. ceritanya, Mbak Hanang? Di satu kota X, nggak usah saya sebutkan. Ya. Sebelum kontes dimulai malamnya, besok kontes malam, ada nih suruhan dia masuk ke hotel kita. Terus kita diajak, dijemput pakai mobil ke satu hotel yang cukup mewah. Di situ ada satu bos gede udah duduk nunggu. Ngobrol ramah banget, kenalin dirinya, bla 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 bla. Terus mulai buka koleksinya. 1, 2, semua tunjukin sambil mengarahkan untuk ya bahasanya paham lah, dengan ironi ya, bahasa ironi untuk memenangkan batu-batu dia gitu loh. Sampai dia menyebut nominal angka berapa yang dibutuhkan gitu. Aduh. saya cuman bisa oke, saya jawab dengan sopan. Saya bantu semampu saya di meja. Tapi nanti kita lihat aja hasilnya. Enggak, saya mau ngasih uang. Enggak, saya nggak mau. Saya mau nerima uang kalau saya udah kerja. Bahasanya namanya gitu. Saya mau nerima upah kalau saya sudah kerja. Bukan upah dulu. Jadi dia secara sadar atau tidak paham dengan maksud saya bahwa saya nggak bisa dibeli gitu loh. Dan kita nggak bisa dibeli. Cuman ada satu partner kita yang orang luar ya, orang jauh. Pokoknya tuh kena juga. Masuk juga. Wah itu pemandu bilang, Kudus event berkesan. Coba ceritain Kudus. Nah, kalau Kudus ini aku ada cerita lucu. Jadi gini, aku tengah-tengah sama Mbak Hanang kalau nggak salah ya, waktu itu di Kudus. Yang di Ngembal itu loh. Ares ikut, Ares waktu itu nggak nyuri, Ares jaga stand. Itu Ares. Iya. Yang lucu gini, lagi tengah-tengah nyuri, Ares nih lari tergopoh-gopoh gitu, bilang, Mas, batumu laku. jadi sebenarnya bukan batuku gitu loh. Itu batu aku boleh malak dari Ares karena waktu itu dia punya batu gambar ya, kalsedon gitu, bentuknya tuh kayak kupu-kupu. Nah itu aku minta ya Ares, dia bilang iya tapi kayaknya agak nggak ikhlas juga. Nah, terus lagi kita tengah-tengah lagi juri, lagi serius gitu, Ares sambil agak lari-lari kecil gitu, Mas, batumu laku. Aku tanya terus spontan, yang mana? Kupu-kupu kata. Lucu. Itu jadi trending itu Mas. Trending itu batu. Jadi batunya memang bagus Mas. Jadi gambar kupu-kupu lagi mau hinggap itu. Orang ketika lihat batu kupu-kupu itu pasti lihat, oh ini kupu-kupu. Nggak tanpa harus mendeskripsikan ini tuh kupu-kupunya di sini, ini di sini. Kadang orang punya batu gambar itu cerita dulu biar orangnya tahu gitu. Kalau untuk batu-batu gambar yang udah bagus pasti kita langsung bisa imajinasi sendiri ini batu apa. Jadi itu batu kebetulan ada seller Malioboro lah, pengen batu bacan. Saya punya kebetulan batu bacan, nilainya dulu masih sebelum booming masih agak murah ya, 300-400 ribu. Dia punya batu itu, barter los-losan mana. Jadi di barter tanpa ada tuker tambah lah, karena dia senang ya saya senang batunya beliau.
Akhirnya sampai akhirnya di Kudus itu laku kalau nggak salah 12 juta man batu kupu-kupu Iya, itu. iya kalau nggak salah segitu sih. 12 juta kalau nggak salah. Jadi itu pun di stand itu saya nawarinnya kayak orang nggak mau dijual sebenarnya. Berapa ini, Mas? 20 juta. Emang nggak boleh kurang, 10 juta. Kalau mau ya 15 Om. Ya udah 12 juta dikasih uangnya di atas meja 12 juta. Makanya saya lari ke Mas Arum. Mas, batunya laku. 12 juta. Ya udah akhirnya terjadilah Marendra transaksi itu. Marendra Oke, Pratama ini sama kita Tommy juga. kita Tommy jawab Tommy udah pertanyaannya on. Mas. Udah on. Bentar. Tommy udah on. Kok di aku oh ini. Oke. Tommy lagi manjat gedung cari sinyal. Aduh, Tommy ini tulisannya nggak bisa di-add karena belum download Facebook versi terbaru. Jadi di update dulu aplikasinya. Tulisannya kayak gitu. The person you invited needs to download the latest version of the Facebook application to join this live video room. Di upgrade dulu, Bro. Ntar masuk lagi ya. Ini kita kangen sama lu nih semua nih. Tomato juga nggak masalah sih. Ini ada pertanyaan Mas Arum. Iya, ini untuk kelas aku nggak jelas di HP, aku lihat laptop aja. Untuk kelas ametis kira-kira kriterianya kok semakin berubah ya? Pada kontes sekarang pada warnanya semakin dark tone yang juara-juara. Mbah Anang lu coba Mbah, gimana Mbah? Aduh, untuk yang sekarang ini, untuk yang terakhir kontes yang kelas terakhir saya kurang mengikuti. Bahkan yang sebelum saya meninggalkan penjurian jadi juri, kelasnya aneh lagi. Kelas apa? Saparela. Oh iya. Iya, ya mereka berdasarkan warna pink atau brownish pink ya ke sana. Jadi semakin jauh Bronze dari purple ya. kelas purple. Sebenarnya kalau di saya nggak paham kenapa apa yang kriteria sekarang diambil yang dark ya. Mungkin diambil vividnya, mungkin diambil warna vivid ya, vivid colornya di purple. Tapi mungkin overtone yang mereka ambil akhirnya seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Saya kurang paham untuk kontes-kontes yang terakhir ini. Karena yang waktu kita pengontesan pertama, oke lah, warna boleh kental, boleh pekat, tapi masih keluar luster bahasanya gitu ya. Masih keluar air kotlaknya masih dapat lah, terus terutama kebersihan terutama. Nggak tahu untuk sekarang, kurang paham. Itu Mas Marendra Pratama. Aris, gimana Aris pendapatmu tentang pertanyaannya Mas Marendra Pratama? Ya, menanggapi pertanyaan Mas Marendra. Jadi kalau untuk color tone itu sebenarnya tiap batu pasti punya spesifikasi sendiri masing-masing. Mungkin seiring berkembangnya zaman ini tergantung fashion pasar di saat itu mungkin. Jadi tiap batu mungkin fashion ataupun maksudnya itu trennya di waktu ke waktu itu bisa berubah-berubah mungkin. Tapi kalau saya yakin kalau di Iglo sendiri untuk juri-jurinya, untuk penilaian visionnya itu satu. Jadi kalau untuk penilaian antara juru 1 sampai dengan sekian nggak ada perbedaan untuk menilai color tone ametis yang indah itu dinilai seperti apa. Tapi kalau untuk juri-juri di luar Iglo, secara kompetensi kita kurang memahami juga untuk penilaiannya seperti apa. Terus cara penilaiannya seperti apa. Jadi kita tidak bisa menanggapi penilaian juri dari teman-teman juri yang lain. Karena kita ada penilaian sendiri untuk penilaian color stone seperti apa, kemudian batu gambar seperti apa, kemudian untuk batu-batu yang kategori unik itu seperti apa, karena sempat ada juga untuk kategori unik itu juga.
Gitu Mas Oke, Arif, kalau kurang lebih. aku mungkin nambahin ya. Jadi aku nggak tahu, aku terus terang aku udah nggak ngikutin kontes sekarang ya. Kita berhenti juri IGLO kan 2016 terakhir kalau nggak salah. Eh, Memang ada perbedaan karakter untuk ametis lokal itu antara yang terkenal itu kan Tanjung Bintang sama Pangkalan Bun ya, yang satu di Iya, daerah benar. Sumatera, satu di Kalimantan. Yang aku amati gini, kalau Tanjung Bintang ini menang laster, jadi dia kilaunya itu bagus. Tanjung Bintang itu Yes. yang aku amatin memang eh, karakternya seperti itu gitu, lasternya lebih nyala gitu. Sementara kalau Pangkalan Bun ini warnanya lebih pekat. Lebih Nah, dark aku ya. nggak tahu apakah sekarang itu kontes itu tarung bebas. Tarung bebas itu Pangkalan Bun sama Tanjung Bintang diadu bareng atau dibikin kelas sendiri-sendiri, aku nggak tahu ya. Jadi mungkin kalau dibilang sekarang banyak yang tonnya tonnya gelap-gelap itu mungkin prediksiku itu yang dari Pangkalan Bun gitu loh. Lagi pula secara umum itu memang yang kita cari untuk kriteria juara itu memang bukan warna-warna encer. Jadi memang dari saturasi dan tonnya itu memang harus medium ke atas gitu loh. Tapi juga nggak terlalu sampai kayak kecubung gulung gitu, nggak. Cuman ya memang medium to dark tone itu yang range-nya di situ. Saturasinya semakin kayaknya nggak ada ya, vivid purple nggak ada ya, intense purple aja mungkin. Nah ini Pak Yulian komen nih, ada salah satu kontroversial bagi juri IGLO pada saat itu, yaitu tentang standar tarif juri. IGLO seingat saya yang memulai membuat standar tarif juri, yang pada saat itu dianggap sangat mahal dan awalnya banyak dikritik, termasuk dari internal tim juri IGLO, dan ternyata pada akhirnya standar tarif yang dibuat IGLO justru menjadi acuan. Iya, benar Pak Yulian, karena kita itu memang beda. Kita punya kelas, kalau kata Mas Arifin almarhum. Jadi memang kita itu saya berani bilang IGLO itu trendsetter ya, bukan follower. Jadi memang kita banyak menerapkan kayak dalam hal ini tarif juri itu, kita itu waktu itu per hari 1,5 juta, bener ya Mbak Nang ya? Iya. Jadi berapa hari eventnya ya dikali aja 1,5 juta itu satu. Jadi SOP untuk hire juri IGLO itu, yang pertama tarifnya per hari 1,5 juta. Terus yang kedua kita minta hotel minimal bintang 3 atau yang terbaik yang ada di kota tersebut, karena kita juga menyadari ya ada beberapa kota-kota yang enggak ya kurang terjangkau sama hotel bintang 3 lah. Terus kita minta transport kalau lebih dari 600 kilo kita minta pakai pesawat. Terus yang keempat itu makan 3 kali sehari kalau nggak salah aku. Nah, itu kenapa kita mahal kan gitu ya pertanyaannya ya. Mungkin aku jawab pertama, nanti Aris sama Mbak Hanang yang ngelanjutin ya. Yang pertama karena juri ini bukan hanya harus kuat secara fisik ya, itu juga harus kuat secara mental, karena hampir setiap kali pengumuman pemenang itu pasti ada beda pendapat sama yang kalah itu tadi, dan itu sangat menguras tenaga juga gitu loh. Setiap kali pengumuman pemenang ada yang nggak terima, ada yang nggak terima, terus ada yang macam-macam lah ceritanya itu. Nah, kalau dari saya sih mungkin yang pertama itu, loh kok Mbak Nang hilang. Jadi kalau Aris apa lagi Riz? Kenapa kita mahal Riz? Ya kalau mahal sebenarnya relatif ya Mas Arumi. Itu benar. Iya kan. Sebenarnya itu suatu
hal yang relatif. Nyatanya dikatakan banyak orang kita tuh mahal, nyatanya banyak juga event yang kita tolak gitu. Bukan berarti kita mahal sebenarnya. Mereka butuh kita dengan kapasitas kita, dengan integritas kita gitu. Jadi yang teman-teman tahu ketika juri Iglo diundang adalah juri-jurinya pasti berkompetensi. Kemudian tidak bisa diintervensi. Jadi tiba-tiba juara ada pergantian karena intervensi tertentu, satu dua hal atau orang tertentu itu nggak pernah terjadi. Dan untuk 1,5 juta yang terakhir itu adalah tarif terakhir ya. Sebelumnya itu kalau yang saya ingat di 2.500.000 per event. Iya. Jadi per event rata-rata ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Dan terakhir di beberapa tahun, di tahun-tahun terakhir itu per day-nya 1,5 juta. Karena memang selama saya menjuri belum ada mungkin pengalaman protes keras gitu belum ada gitu sampai dengan harus banding dan lain-lain itu belum ada karena memang secara fisik itu mudah untuk dinilai ketika memang hasil akhirnya itu yang memang sudah kita tentukan itu memang di mata orang banyak itu memang sudah itu yang jadi juara gitu atau gemstone itu yang harus jadi juara ataupun item itu jadi juara. Jadi belum ada penilaian yang selama ini saya jalani bersama teman-teman yang memang ada proses-proses. Untuk masalah mahal atau murah itu sebuah hal yang relatif karena ada repeat order juga dari kota-kota tertentu yang mana itu artinya tarif ataupun biaya menghadirkan juri yang mana mungkin bagi beberapa event organizer itu terlalu tinggi ataupun yang lain-lain itu sepertinya banding lurus lah dengan hasil penilaian yang disampaikan oleh teman-teman dari Iglo sendiri. Wah sayang banget nih ya si Tommy Fernando nih nggak bisa join nih. Ini padahal kita pengen banget dia ikut komentar. Nambahin yang tadi mungkin kita satu-satunya tim juri yang jauh dari berita miring. Artinya kan dulu banyak ya dari tim sebelah itu yang digosipkan ya, sekali lagi digosipkan ya, digosipkan terima sogokan, mereka mengkondisikan batu ini yang menang, bahkan batunya sendiri ikut kontes. Itu kan ada cerita-cerita kayak gitu ya, Mbak Hanang. Jadi memang kita ini kenapa kita mahal karena kita dedikasi kita untuk itu untuk bekerja menjuri itu kita nggak bisa kompromi tadi Aris sudah bilang. Mungkin Mbak Hanang bisa nambahin lagi Mbak pertanyaannya Pak Yulian, kenapa juri Iglo mahal dulu Mbak katanya? No komen dulu deh. No komen dulu. Pak Yulian kalau gabung nih kayaknya asik nih. Gabung ya Pak boleh, ya? Boleh gabung. Mana kok Pak Yulian hilang nih? Waduh, nggak bisa di-invite dong. Nuria Ismail. Pak. Kalau Pak Yulian udah masuk, nanti tak invite. Ya percaya, memang ini lagi percaya. Mas Nuria Ismail, Mbah Anang mukanya bercahaya sekali. Wedan. Wah, no thanks katanya, nggak mau dia. Ini alasan-alasan aja. Kemarin dia udah menghindar, sekarang menghindar lagi dia. Oke, mungkin Mbak Anang, ini aku mau nanya, kira-kira untuk teman-teman yang baru jadi juri itu apa sih yang perlu diperhatikan atau ditingkatkan gitu? Mengenai karena saya juga satu hal tidak mengikuti kriteria dan metode penilaian
konteks batu sekarang, jadi memang sulit ya, harus mengarahkannya kemana. Tapi setidaknya pada dasarnya adalah tahu dulu mana batu yang treatment, mana yang tidak. Itu basic. Aku izin ke kamar mandi sebentar, monggo dilanjut. Sebentar aja. Jadi seperti itu. Jadi harus tahu basic dulu. Batu permata ini fake atau real, natural. Karena contoh yang sekarang lagi ramai ya, marak ya, batu motif atau batu bergambar. Ada motif gambar. Yang jadi permasalahan adalah ketika gambar itu perfect, kita harus jeli-jeli, cermat bagaimana motif itu dibuat, ataukah alami atau tambahan atau dan sebagainya. Itu yang perlu dicermati, yang harus wajib juri tahu. Bisa jadi itu gambar yang paling sering mata ya, Mbak? Ya? Paling sering mata ya? Penyempurnaan mata. Mata itu dia yang primer, bagian anatomi manusia. Kalau dia gambar manusia yang primer, ataupun gambar-gambar apapun yang sifatnya titik utama, pasti wajib dicurigai. Terus untuk motif juga ya, yang paling sulit selama ini kalau saya pengalaman pribadi ini untuk menjuri batu motif atau gambar adalah di fosil kayu, atau di bahasa Jawanya adalah petrified wood. Petrified wood ya, itu sangat sulit. Kadang saya angkat tangan ketika menjuri itu karena satu terlalu perfect gambar, dan kita tidak bisa membuktikan bahwa itu susulan atau tambahan. Metode apa kita nggak bisa, secara pengamatan juga sulit untuk mendeteksi bahwa itu batu bener, gambar itu benar atau enggak. Jadi tadi masalah itu batu gambar untuk itu, Mas Arum, nasihat aja untuk juri dan pengalaman pribadi. Yang paling sulit selama ini saya alami adalah petrified wood atau fosil kayu gambar. Satu, karakter fosil kayu itu mudah disusupi warna karena dia berpori besar, nggak seperti kalsedon lainnya kan gitu. Terus di batu-batu gambar tersebut sulit kita membuktikan bahwa itu fake atau bukan. Ya. Itu kendala. Memang yang selama ini paling sulit dideteksi adalah fosil kayu. Oke, Ares, mungkin nambahin Res. Buat juri-juri baru ya. Ya mungkin sportivitas saja sih yang paling utama ya. Jadi jangan menganggap ketika sudah jadi juri itu mudah untuk mendapatkan keuntungan di sana gitu dalam hal tertentu. Jadi harus sportif. Jadi yang namanya juri adalah sebuah tanggung jawab di mana bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dari sisi penilaiannya, dari sisi kejujuran dalam menilai, dalam arti tidak ada sebelumnya tadi yang diceritakan di awal ada niat oknum tertentu ingin juara, kemudian ada gratifikasi kalau bahasa sekarang. Jadi hal-hal itu mungkin dari diri sendiri dihilangkan dulu ya, untuk keinginan ataupun niat udah akan terjadi hal itu. Kemudian harus open minded lah, jadi harus terbuka ketika adanya ilmu ataupun informasi baru terkait batu-batu mulia. Di sini Mas Arum dan Mbak Anang adalah orang yang cukup senior ya di batu mulia ya. Dan kami pun, saya sebagai juri termuda di saat itu, ya kita sharing. Kita nggak ada yang mana yang tua, mana yang muda, kita sharing. Jadi semua saling terbuka, membuka informasi. Jadi harus bisa terima saran baik dari temannya sendiri mungkin, ataupun dari peserta mungkin.
Ya, betul. Jadi harus lebih terbuka pikiran untuk penilaian ataupun dari sisi keilmuannya. Itu aja Mas Aruf mungkin tambahan. Ya, kalau aku sendiri sih mungkin untuk teman-teman yang apa namanya, yang masih masih jadi juri atau apa, yang penting kamu harus membekali dirimu sendiri itu dengan pengetahuan gitu loh. Jadi jangan jangan waton apa, jangan asal-asalan kamu itu eh, oh aku seneng batu ini, tapi kamu nggak punya dasar. Kenapa kamu milih batu ini untuk kamu menangin gitu loh. Jadi pernah kejadian waktu itu, aku nggak usah nyebut nama ya. Pernah kejadian ada satu juri setelah pengumuman pemenang itu dikomplain sama peserta, dia bilangnya aku kalah voting sama teman-teman yang lain. Nah ini kan jadi maksudku gini loh, juri ini kan bekerja dalam satu tim. Dalam satu tim itu kalau sudah diputuskan ya harus solid gitu loh. Jangan ada komentar seperti itu gitu loh. Itu kan kayak jatuhin juri yang lain. Nah itu kayaknya nggak pas kalau menurutku gitu loh. Jadi ada bagusnya sistem kayak juri Iglo waktu itu, mungkin bisa ditiru teman-teman yang sekarang ya. Jadi kita tadi aku sudah bilang juri Iglo itu minimal dalam penjurian itu kita ada wakilnya 2 orang. Jadi misalnya aku sama Aris atau aku sama Mbak Hanang, kita tuh udah kenal satu sama yang lain, kita udah ngerti apa namanya penilaiannya itu sama gitu loh, karena kan kita sering diskusi bareng gitu loh. Jadi memang ada kesulitan kalau jurinya ini dari beda-beda kubu ya. Jadi satu dari kubu A, satu dari kubu B, satu kubu C, memang ada kemungkinan jurinya ini nggak kompak gitu loh. Nah untuk menghindari itu mungkin teman-teman ini yang masih jalan juri ini harus sering-sering sharing gitu loh sama yang teman-teman yang lain gitu loh. Jadi ya diskusi aja. Ini kalau batu kayak gini gimana sih kriterianya apa gitu loh. Ya masalah nggak setuju itu urusan lain ya. Tapi kalau menurutku pada saat kita udah memutuskan itu ya kita harus solid gitu loh. Aku juga Mbak Hanang sama Aris aku yakin juga pernah ngalamin itu gitu loh, pada saat kita tidak kurang setuju batu ini yang dimenangkan, tapi pada saat itu udah diumumkan ya udah kita harus bela teman-teman kita juga gitu loh, jangan kita cari selamat sendiri. Kalau aku mungkin tambahannya itu gitu. Setuju itu Mas Aruf. Nah ini Pak Yulian nih, tim juri Iglo satu-satunya yang punya seragam, paten dan keren. Wah, Pak Yulian sebenarnya punya atau nggak tahu masih ada apa enggak. Tapi memang apa namanya? Memang kami memang membranding Iglo ini sebagai sebuah tim juri yang dalam penjuriannya tuh benar-benar kita berusaha seilmiah mungkin. Jadi kita itu pada saat memberikan argumen itu nggak ngawur. Ya selama ini sih alhamdulillahnya kalau ada masalah itu waktu itu di video streaming sebelumnya aku udah cerita ya, masalah White Chalcedony sama Colorless Chalcedony itu jadi masalah, tapi Mbak Hanang karena apa namanya, karena beliau menguasai permasalahan gitu, jadi bisa diterima gitu, rata-rata sih bisa diterima ya, walaupun awalnya sih keras ya biasa karena orang kalah kan juri selalu salah. Tapi itu menarik sih, menarik selama 2 tahun kita jadi juri Iglo ini menarik. Satu karena kita bisa ngelihat kekayaan batu-batu di Indonesia, kayak Mbak Hanang sama Aris tadi cerita ada quartz dari Nabire, ada jadeit. Aku sendiri yang menurutku batunya aneh itu ada Manakara, dan teman-teman yang lain, termasuk waktu aku di Sanggau itu di
Kalimantan itu juga banyak batu-batu gambar yang bahkan dibelah itu motifnya sampai tengah gitu loh, bukan hanya di permukaan. Itu banyak itu salah satu keuntungannya juga. Nah, ini mungkin sesi tanya jawab yang terakhir nih Mbak Anang. Ada yang nanya sama aku gini, kenapa sih kok juri Iglo bubar? Nah, monggo sebagai mantan ketua juri Iglo, Mbak Anang yang jawab. Kalau saya sih karena melihat kontes yang terakhir kita ikuti, itu sudah tidak relevan lagi. Dalam hal kelas kategori yang sudah di luar nalar. Jadi kita bukan tidak mau, tapi menghindar dari kesalahan persepsi yang terlalu jauh dari kategori ilmiah, dibahasakan seperti itu. Jadi kelas-kelas yang sulit dinalar lah. Jadi kita menghindar ke sana, kita tidak mau ke arah bahasa pasar, nggak mau, kita mau real aja. Jadi dari dasar itulah mungkin lebih baik kita off-kan dulu sementara, belum mati suri. Seperti itu, kalau saya pendapat saya seperti itu, karena melihat perkembangan kontes yang terakhir kita ikuti kemarin sudah jauh dari kaidah ilmiah. Itu Mas. Ya, Aris, nambah Aris. Kalau saya pribadi sih, saya belum merasa seremoni bubar ya sebenarnya. Belum ada merasa seremoni bubar. Jadi sebenarnya mungkin lebih tepatnya vakum sih. Vakum cleaner gitu ya maksudnya. Iya. Jadi sementara berada di kenyamanan masing-masing dulu sebenarnya. Suatu saat nanti bisa aktif lagi. Karena kami ini hadir itu bukan semata-mata karena ada event batu rame terus ada penjurian kita hadir, bukan. Sebelum rame batu kita sudah berteman. Kita juga sebagai kepanitiaan expo juga yang mungkin teman-teman belum pernah mungkin ada yang belum tahu juga di sini yang nonton dulu event batu awal mula kita yang bikin trending, baru kemudian yang lain-lain. Jadi sebenarnya kalau untuk dari sisi Iglo sendiri menurut saya sih kalau bisa dibilang hanya vakum, jadi tidur sementara kalau menurut saya gitu, karena secara kompetensi dan lain-lain sampai saat ini pun masih dipakai, jadi nggak bubar secara harfiah ya. Jadi sebenarnya ada, tinggal nanti mungkin suatu saat dibutuhkan kembali, bisa hadir kembali dengan komunitas yang sama. Karena memang saya masih merasakan kepercayaan itu gitu. Orang-orang percaya dengan Iglo, terutama misalkan event penjurian. Adapun juga mungkin event di luar kompetisi seperti expo juga, saya yakin kalau ada expo lagi di Jogja mungkin teman-teman yang mau hadir lagi ke Jogja setelah pandemi ini mungkin bisa aja gitu. Saya yakin itu karena teman-teman udah tahu mungkin yang jadi trigger rame batu di tahun berapa ya, 2012 kalau nggak salah ya Mas Armi. Iya. 13. Ya, jadi itu kami sebelum teman-teman yang dari Indonesia IGS kemudian melancarkan adanya pameran di pelosok-pelosok Indonesia, triggernya mungkin belajar dari kami kala itu. Sampai akhirnya kita ada di setiap tahun kalau nggak salah event-eventnya. Jadi harapannya mungkin nambahin harapan ya, mungkin di sini. Benar tadi kata Mbak Anang, jadi menilai batu itu harus saintifik gitu, jangan kata pasar, mungkin kata ini, kata itu, jadi harus saintifik. Dan sampai saat ini pun, ketika saya masih bertemu dengan pencinta batu yang masih ada di saat
sini di area saya, di area Bogor khususnya. Saya nggak pernah ngasih nama batu itu nama batu pasar. Misalkan Biduri Bulan gitu. Saya nggak pernah mengenalkan Biduri Bulan itu dengan nama Biduri Bulan, tapi yang muncul. Kemudian misalkan kayak apa ya, Red Baron nih, saya nggak mungkin bilang Red Baron ya, Carnelian. Gitu. Jadi ya harus dengan nama-nama yang ilmiah. Kenapa saya selalu sampaikan itu ya karena kita hidup nggak hanya di Indonesia aja mungkin ya, bisa di luar negeri, bisa ke luar Indonesia. Ketika suka dengan batu, misalkan ke toko gemstone gitu, ada Red Baron kan nggak mungkin nanya ada Red Baron kan, pasti ada Carnelian atau Jade Jet, nggak mungkin tanya giok, nggak ada yang tahu di luar negeri nama giok. Pasti namanya Jade Jet atau Nefrit Jet, tinggal nama ilmiahnya. Itu mungkin sangat perlu ya, mungkin buat juri-juri juga yang nantinya masih berjalan saat ini, kalau bisa kurangi menggunakan bahasa-bahasa kasar, biar teredukasi gitu. Orang-orang tuh tidak salah kaprah juga untuk penamaan batu. Setuju banget. Kalau aku nambahin tadi ya, kenapa juri iglo bubar gitu ya, atau vakum kalau katanya Aris. Itu kalau aku sendiri merasa capek secara fisik. Karena aku yakin Aris maupun Mbah Hanang itu kita jadwalnya padat gitu loh. Kalau tadi Pak Yulian bilang kenapa tarifnya mahal, nyatanya kita laku gitu loh. Jadi mungkin aku dalam 1 bulan itu di rumah tuh paling 5 hari, maksimal 1 minggu doang gitu. Sisanya dalam minggu depannya itu bisa udah ada jadwal ke Bali, habis itu ke Palembang, habis itu kemana. Dan yang bagus dari juri iglo gini, kita tidak boleh menjuri di daerah sendiri. Misalnya aku nggak boleh aku juri di Jogja, Mbak Hanang nggak boleh di Semarang, Aris juga gitu. Waktu itu kan kamu masih di Jogja. Nah, jadi mungkin kita waktu itu mau menghindari bahwa menghindari tuduhan-tuduhan yang nggak berdasar itu sebenarnya. Tapi itu yang kita jalankan gitu loh, bahwa juri setempat tidak boleh menjuri di event yang diadakan di kotanya. Itu bagus sih. Yang kedua mungkin aku merasa dengan kita jadi juri ini kadang-kadang kita jadi bentrok sama temen gitu loh, dan itu pernah kejadian beberapa kali juga gitu loh, karena mereka ikut lomba tapi batunya kalah ya, pastilah ada rasa nggak terima segala macam. Jadi aku pikir mungkin saatnya untuk berhenti dulu gitu loh, untuk break. Sebenarnya setelah kita bilang kita nggak nyuri lagi, itu tawaran masih ada, masih banyak gitu loh. Cuman aku pikir enggak, kayaknya aku udah cukup dengan juri iglo gitu loh, dengan dunia penjurian gitu loh. Aku mau jualan aja lah gitu. Dan untungnya kita nggak pernah. Aku dulu kan banyak juri-juri. Wah ini jurinya nitipin batunya ke siapa, terus dilombain, dimenangin. Lah waktu itu kan kebanyakan lombanya lomba batu kalsedon segala macam. Mereka kan nggak bisa nuduh aku kayak gitu, wong aku jualannya permata. Jadi mungkin banyak teman-teman yang lain itu harus hati-hati juga sama tuduhan-tuduhan itu. Jangan sampai itu nanti jadi masalah di belakang hari itu. Nah, mungkin ini kita udah 1 jam lebih. Mbah Hanang, Mbah, catatannya jenengan sama harapan ke depan gimana? Monggo Mbah Hanang. Apa? Catatan tentang diskusi kita sama harapan ke depan. Ya mungkin sebentar saya mau nyapa dulu teman saya, Mas Bagus sih, yang mungkin masih di tengah laut berlayar. Terima kasih udah ikut nonton. Ini diskusi tentang juri-juri iglo. Agak telat tapi udah mau nonton, terima kasih. Jadi 1 tambahan lagi, nanti tadi ada tambahan yang tadi belum, bahwa kenapa
juri IGLO itu mempunyai nilai plus dari juri-juri lain, yaitu pertama, kita dari basic permata. Hampir rata-rata adalah pemain permata yang tentunya mempunyai wawasan keilmuan yang lebih. Maaf, bukan kita mengecilkan di AKE, tidak. Ini memang grading permata lebih sulit. Yang kedua adalah kita tuh dimanapun tempat kita diajak kerjasama sama di suatu IO atau tempat pameran, kita tidak pernah pelit ilmu. Itu kepada siapapun, baik kepada panitia, kepada siapapun tamu yang datang kita, saat kita selesai menjuri, kita duduk santai ngopi, orang datang diskusi, kita tanya tentang bla 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 A sampai Z tentang batu permata, kita akan sampaikan apa adanya yang kita tahu sebatas kemampuan kita, dan kita tidak pernah menyembunyikan ilmu. Itu mungkin salah satu yang bikin kita mempunyai nilai plus sebagai juri IGLO. Dan itu untuk teman-teman juri yang sudah jalan sekarang khususnya, dan juga semua teman games lover, mulailah untuk belajar lebih tentang masalah wawasan gemologi, masalah batu permata. Nanti di situ tidak ada ruginya kita belajar situ, karena itu suatu aset ilmu ya yang tidak mungkin hilang, dan sekolahnya juga jarang ada sekolah batu, tapi mungkin dengan referensi dari teman-teman yang sudah tahu atau dari Google kita baca-baca sedikit terjemahannya, mungkin masih bisa lah untuk nambah wawasan, karena batu permata ini selain hobi juga sebagai salah satunya sebagai aset atau investasi ya, bisa jadikan investasi asal kita benar cara mencari, membeli, memilih seperti itu. Jadi ke depan saya kira untuk perbatuan khususnya games lover Indonesia akan jalan terus, hanya masalah waktu aja. Ini masalah ekonomi yang global ya. Gitu Mas Tarum. Oke, Aris, monggo Riz, pertanyaannya sama. Oke, mungkin untuk di sebelum ini tadi udah disinggung juga, jadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Ana. Jadi harus tetap belajar, jadi harus tetap berkembang juga, karena keilmuan batu itu tidak statis, sebenarnya dinamis. Treatment batu juga makin aneh-aneh, makin banyak. Jadi harus terus belajar, jadi tidak boleh tertutup kalau untuk jadi juri ya. Dan juga mungkin bagi teman-teman yang masih menjuri saat ini, paling tidak punya tools yang bagus gitu ya. Paling tidak loop-nya juga harus yang baik gitu. Jangan sampai nggak punya loop gitu ketika ngejuri gitu. Dan ada kiblat tertentu untuk cara menilainya. Jangan punya penilaian yang tidak berdasar gitu. Mungkin itu aja Mas Arum dari saya untuk penilaian ataupun tentang penjuriannya. Oke, kalau dari aku mungkin aku ambil dari dua sisi. Satu sisi itu yang pertama, teman-teman peserta ini juga kalau misalnya memang batunya kalah itu ya terima aja gitu, karena aku yakin teman-teman juri udah mengerahkan seluruh kemampuan, pengetahuan untuk bisa menghasilkan penilaian yang baik ya, yang fair gitu. Tapi di sisi lain itu teman-teman juri, benar kata Mbak Anang, benar kata Aris, harus meningkatkan pengetahuan juga gitu loh, sama harus punya pendapat yang pasti gitu loh. Jadi pendapat Yang itu jangan berdasar. dikekang. Kalian harus bekerja sama juri yang lain, sehingga pada saat nanti sudah ada keputusan itu bisa saling membackup kalau ada kritik atau komplain. Mungkin kalau dari aku sih itu aja. Kalau untuk penjurian
ke depan aku yakin sih kalau untuk kelas ake batu gambar gitu masih akan terus ya. Walaupun memang yang aku tahu itu pesertanya itu semakin lama semakin berkurang. Dulu itu tadi aku udah bilang kita pernah nangani satu kelas itu misalnya Yellow Chalcedony itu sampai 100 batu lebih dalam satu kelas penjurian. Sedangkan sekarang mungkin jauh di bawah itu gitu loh. Nah, tapi itu pun nyatanya sampai sekarang masih jalan gitu. Cuman ada kelas lain, kelas permata yang kita udah mulai dan itu masih aku menganggap itu masih prospektif gitu loh untuk digarap. Nyatanya waktu itu kita bikin kelas garnet, ruby, garnet, topaz, tourmaline yang semi precious itu, zircon segala macam itu ternyata pesertanya lumayan walaupun tidak sebanyak kontes-kontes konvensional, tapi itu sektor yang mungkin bisa digarap ke depan, bisa dimaksimalkan. Kalau pesertanya sekarang belum sebanyak itu, mungkin karena kontesnya juga mungkin baru hanya kita sama waktu itu di Surabaya sih yang pernah ngadain kontes permata. Aku pikir itu sama teman-teman ini setelah live di Facebook ini akan saya upload di official channelnya Iglo di YouTube. Sama teman-teman kalau mau ngasih star boleh, star itu paling murah sekitar 3.000-an. Kalau misalnya teman-teman merasa diskusi ini ada manfaatnya, bisa donasi lewat star mulai 3.000-an. Nanti juga bisa kayaknya di komentar ya. Oke, aku rasa gitu aja diskusi kita malam ini. Makasih banyak Mbak Hanang, Aris. Sayangnya Tommy nggak bisa gabung ya. Padahal kalau ada Tommy bisa lebih rame lagi ini ceritanya. Bisa lebih berwarna. Tapi mungkin next kita bikin lagi dengan tema yang lain. Mudah-mudahan besok Tommy udah bisa gabung ya sama teman-teman yang lain kayak Mas Agus atau Mas Dwi Mix, Habib Syakir dan yang lain. Satu hal lagi untuk terima kasih untuk warga Pacitan, teman-teman Pacitan ini. Terima kasih banyak. Mereka teman-teman Pacitan ya, saking gandrungnya terhadap juri ego itu, kalau enggak juri ego udah kayak gimana, kurang srek, nggak tahu kemana. Padahal mereka yang dilombakan lagi, cuman mereka lebih cenderung cocok dengan juri ego. Dan mereka itu hampir kayak saudara ya, teman-teman Pacitan, luar biasa juga, tempatnya yang luar biasa, tempat wisata yang banyak, deket lagi dari kita. Iya, ya mudah-mudahan ke depan kita masih bisa ya 1-2 kali reunian, ada acara di Iglo Expo, mungkin Aris pas ada kesempatan, Mbak Hanang ada kesempatan, kita bikin kontes sendiri. Kalau yang juri sendiri kan mungkin kita udah tahu satu sama lain kualitasnya, jadi yakinlah kalau di acara sendiri, ditangani sendiri pasti hasilnya juga bagus. Aku kira gitu aja Mbak Hanang, Aris, terima kasih banyak untuk waktunya. Aku harap kita semua bisa membangkitkan lagi nih gairah batu nih. Ini agak ngedrop karena situasi ekonomi secara umum, tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa bangkit bareng lah. Gitu ya kira-kira ya. Ya, Iya, setuju Mas. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Nanti setelah ini saya upload ke YouTube. Makasih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.